saya mohon maaf tersentuh gitu kan. Bagaimana kondisinya mereka ketika menghubungi saya gitu kan. Tentu mereka benar-benar gitu kan. Tidak mungkin mereka main-main menginformasikan ke saya. Hanya saya mohon maaf sampai dikatakan polisi gila gitu kan. Saya bonceng kursi roda sampai ke Pulau Selatan, Lombok Timur kan, di Jeruaru. Saya pikul beras, naik gunung gitu kan. Tapi itulah perjuangan dan itu saya nikmati. Indah terasa gitu. Indah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan narasumber ya, yang biasanya kita hadirkan di layar kita itu ya minimal AKBP, tapi hari ini jabatan tertinggi di tingkat desa, Babin Kamtipmas. Assalamualaikum Bang Agus Salim. Baik. Jauh-jauh dari Pinggabaya Bang ya? Siap. Lombok Timur, baik. Ada hal menarik yang kita ingin cari tahu tentang Bang Agus Salim ini ya. Kemarin saya lihat di beberapa platform media sosial dia rame soal kegiatan sosial yang dilakukan, kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di wilayah tugas Bang ya. Siap. Nah, tapi tentu orang juga ingin tahu sebenarnya siapa di belakang itu Bang. Apakah Abang Agus Salim ini sebenarnya sultan di sana, Pinggabaya atau seperti apa? Nah, itu kita akan cari tahu soal itu. Siap. Apa kabar hari ini Bang Agus? Alhamdulillah baik. Saya panggil Bang Agus ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih Bang. Bang, sebelumnya kita ingin cari tahu nih. Sebelumnya Abang ini tinggal di mana, kemudian angkatan berapa, menjadi anggota polisi seperti apa ini kalau boleh tahu? Siap. Bang. Baiklah, terima kasih sebelumnya bahwa saya sedikit perkenalan. Saya Agus Salim ya. Asli Pujut, Lombok Tengah ya. Pujut ya, oke. Kemudian pada tahun 2003 saya mendaftar menjadi anggota polisi. Dan alhamdulillah diterima. Kemudian pada tahun 2004 saya pendidikan di SPN Singaraja Bali. Kemudian 2005 penempatan di Polda. 2008 pindah ke Polres Bima. Kemudian 2013 pindah ke Polres Lombok Timur. Iya. Kemudian kemarin pindah lagi 2019 ke Polres Dompu. Oh, pernah ke Dompu? Pernah di ke Dompu pernah? Iya, jadi 2 tahun di sana, 2021 balik lagi ke Lombok Timur sampai sekarang. Jadi Babin Kamtipmas. Jadi Babin Kamtipmas. Kalau sebelumnya nggak pernah jadi Babin Kamtipmas? Dari Pos Lombok Timur saya tetap jadi Babin Kamtipmas. Kalau di Bima Dompu nggak pernah? Di Dompu jadi Babin Kamtipmas. Babin juga? Siap. Bang, ini kan kita ingin cari tahu nih Bang, kegiatan sosial yang mungkin udah banyak Abang lakukan di tempat tugasnya Abang ini kan. Orang bertanya-tanya sebenarnya Agus Salim ini siapa? Nah, kita ingin cari tahu siapa sih yang kemudian yang mendorong Abang untuk harus melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu? Intinya dari pengalaman. Apa yang kita temukan di masyarakat di bawah itu, karena kita Babin Kamtipmas kan membaur di tengah masyarakat gitu kan. Jadi yang kita temukan itu yang menjiwai kita terkadang gitu kan. Ketika kita menemukan masyarakat misalnya yang sakit atau yang disabilitas, yang misalnya butuh tongkat, kursi roda, atau anak yatim yang terkadang tidak ada buku, pakaian untuk sekolah, nah itu kita tersentuh ke sana. Jadi bagaimana berpikir supaya kita bisa bermanfaat, kita bisa bantu mereka. Kalau Abang hitung udah berapa banyak nih orang Abang bantu di sana? Alhamdulillah semenjak tahun 2013 saya di Lombok Timur ya, mungkin ribuan ya? Iya. Itu di desa ini atau sampai keluar desa? Lombok Timur. Hah? 1 kabupaten. Mengalahi bos-bos dong ya. Abang ini sudah bisa sampai keluar dari wilayah tugas ya. Maksud saya berkegiatan sosial dan kemanusiaan di luar itu. Siap. Bang, yang mendorong ini siapa Bang? Intinya pribadi. Siap. Awal mulanya gimana ceritanya kok bisa sampai situ? Kebetulan waktu itu pertama kali saya tersentuh, waktu itu saya tugas jadi Babin di desa Puncak Jeringu tahun 2014, Kecamatan Suile. Di sana lokasi transmigrasi, jadi kondisi masyarakat di sana benar-benar ini memprihatinkan gitu kan. Nah, mereka bisa bertani nanam jagung hanya sekali setahun. Nah, mereka untuk makan saja susah di sana.
Jadi di samping mereka hidupnya seperti itu, ada kita temukan warga yang ya sepasang suami istri lah di lokasi rumah yang benar-benar memprihatinkan kondisinya gitu kan. Nah, di sana saya dilaporkan sama kadusnya, oh ini ada warga kita Pak Babin ini, tolong dibantu kalau bisa katanya kan. Nah, akhirnya saya ke sana, saya nangis di sana. Sudah tua, udah lumpuh, udah bisa jalan gitu kan, terbaring di sana. Berarti abang berdua bantu sama istrinya. Nggak ada ini anak atau siapa? Nggak ada anak. Kemana anak mereka? Ada anaknya satu tapi nikah ke Sumbawa. Oh, jauh. Jadi tidak ada yang rawat, tidak ada yang pelihara di sana gitu kan, dengan kondisi yang seperti itu. Di sana saya berpikir bagaimana saya bisa berguna, bermanfaat bagi warga tersebut gitu kan. Akhirnya saya waktu udah ada sedikit rezeki, saya belikan beras, saya belikan alat dapur sebagainya. Alhamdulillah setiap hari saya antarkan makan ke sana. Karena mereka tidak bisa masak, sudah ini kan, tidak bisa bangun. Iya. Kondisi terakhir lagi. Kondisi sekarang terakhir gimana? Udah meninggal. Udah dua-duanya? Iya. Karena sudah lama 2014. 2014. Iya. Oh, sudah lama. Sempat kita bantu berobat ke rumah sakit tapi karena udah tua juga kan. Bang, menjadi pelaku sosial ya. Pelaku kemanusiaan itu saya yakin banyak tantangan, Bang. Ya, saya yakin. Pertama, nggak mungkin nih tiba-tiba ada yang ikut mau bantu support, kan pasti tuh Bang. Pasti menggunakan uang pribadi. Nah, ini menarik Bang. Saya yakin perempuan juga bisa menjadi tanda tanya Bang ya, kalau nggak sejalan pemikiran kita. Ini gimana perasaannya istri di rumah ketika abang tiba-tiba, kok ini gajinya berkurang ini, kemana gitu? Kira-kira pernah nggak kejadian seperti itu Bang? Pernah dan sering gitu kan. Malah kebetulan kita selaku Babin Kamtibmas di desa itu alhamdulillah ada tunjangan khusus kita. Oh, ada ya. Namanya dukungan operasional atau DUKOP setiap cukup bulannya. Besar ya? Ya 1 jutaan lah sebulan ya. Dan itu alhamdulillah tidak pernah saya kasih ke keluarga. Hah? Iya. Gimana modelnya nih? Itu saya manfaatkan itu untuk berbagi. Tapi kan abang harus izin dulu sama istri. Ini yang orang ingin tahu gimana sih caranya. Kalau itu sudah saya kasih tahu ke istri bahwa itu memang rezekinya masyarakat, rezekinya orang gitu ya, melalui saya. Istri terima langsung. Terima langsung atau negosiasi dulu? Alhamdulillah diterima. Karena udah lama gitu ditahu berkegiatan seperti ini gitu kan ya. Berarti sekali lagi ada tunjangan itu. Ya, tunjangan siap. Itu setiap disisihkan ya. Siap. Di luar gaji kan? Pasti. Siap. Kalau gaji untuk keluarga pasti. Siap. Berarti itu kan pasti kurang, Bang. Ya kan? Karena ini banyak yang ditemui ya. Itu gimana kemudian cara mensiasati kemudian? Dapat sumber dari mana? Siap. Alhamdulillah bahwa ketika misalnya ada masyarakat yang butuh kursi roda misalnya kan, ketika saya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, saya berkoordinasi dengan misalnya Kepala Dinas Sosial, ada Basnas, Pak Bupati gitu kan, ada Kabak Kesra gitu kan, ada teman-teman yayasan, lembaga yang kemanusiaan, relawan gitu kan. Minta bantuan. Jadi siapa nanti yang ada kita dorong, kita backup gitu kan, kita sama-sama turun gitu kan. Yang pernah abang lakukan apa saja selain tadi memberikan kursi roda? Apa lagi bantuan-bantuan yang pernah abang langsung abang terjun membantu gitu? Pertama sebenarnya banyak, kalau saya sebut lumayan. Apa misalnya yang masih diingat sampai sekarang ini apa? Siap. Kalau kemarin yang saya lakukan terakhir itu adalah membantu anak yatim, memfasilitasi anak yatim untuk membantu misalnya ada buku kita kasih mereka, sepatu kita belikan, tas sekolah, pakaian gitu kan. Kita itu sumbernya dari abang uangnya? Pribadi alhamdulillah ya. Dan kemudian kita memberikan TPQ itu Masjid Al-Quran Ikro untuk anak-anak ngaji itu kan. Saya juga kadang-kadang kalau ada waktu luang saya ikut mengaji di TPQ. Kemudian orang-orang yang lumpuh atau butuh kursi roda, tongkat itu saya dikasih dengan cara tadi itu ya, berkoordinasi dengan dinas atau pemerintah di situ. Kebetulan kalau ada juga saya ini pribadi juga saya beli tongkat gitu kan, karena tongkat itu paling 200 gitu kan. Alhamdulillah ada ratusan sudah se Lombok Timur. Terus terakhir saya dengar kabar abang sampai bisa bangunkan rumah. Nah ini gimana ceritanya ini? Alhamdulillah saat ini sedang berjalan pembangunan 4 unit rumah di desa Bagipapan itu. Langsung saya menghadap Pak Bupati waktu tahun 2022 kemarin. Baru turun sekarang. Rumah. Kalau dihitung udah berapa nih yang dibantu?
Sekitar belasan untuk rumah. Belasan, ya? Iya. Itu sampai di luar wilayah tugas Abang? Siap, di luar tugas desa. Abang bisa dicari sama masyarakat banyak kalau gini kan? Alhamdulillah. Sampai keliaran kemana-mana gitu. Siap. Oke Bang, dari perjalanan ini Bang, dari 2013 ya kalau nggak salah Abang mulai ini sampai dengan saat ini, apa kira-kira yang bisa Abang petik dari perjalanan ini Bang? Intinya apa sih asiknya gitu Mas? Intinya menikmati. Ketika saya ada laporan misalnya dari masyarakat, ada relawan ya di desa, oh Pak Agus minta ini, ada yang butuh tongkat, ada yang butuh kursi roda, bisa nggak dicek gitu kan? Di sana saya mohon maaf tersentuh gitu kan, bagaimana kondisinya mereka ketika menghubungi saya gitu kan? Tentu mereka benar-benar gitu kan, tidak mungkin mereka main-main menginformasikan ke saya. Hanya saya mohon maaf sampai dikatakan polisi gila gitu kan. Saya bonceng kursi roda sampai ke Pulau Selatan, Lombok Timur kan, di Jeruaru. Saya pikul beras naik gunung gitu kan. Tapi itulah perjuangan dan itu saya nikmati. Indah terasa gitu. Indah ya. Berarti waktu Abang kan banyak untuk berbuat sosial ya. Alhamdulillah. Terus istri, anak atau keluarga lain ikut membantu nggak? Terkadang saya ajak mereka juga kalau ada waktu luang mereka ya, supaya mereka juga bisa untuk bagaimana cara berbagi ke sesama gitu. Dan mengetahui seperti apa sih saya ini kondisi masyarakat. Ya. Baik Bang, selama Abang terlibat kegiatan kemanusiaan dan sosial seperti ini, selain itu apa kesan yang sulit mungkin Abang lupakan selama membantu sesama kita ya? Apa yang sampai dengan saat ini, detik ini Abang sulit lupakan? Momen-momen seperti apa Bang? Membantu siapa kira-kira waktu itu? Siap. Yang saya temukan selama ini bahwa ketika saya misalnya ke rumah sakit atau ke pasar, ke tempat orang-orang ramai gitu kan, tiba-tiba ada yang nyapa saya, Pak Agus mau kemana gitu kan? Oh, banyak teman Pak? Iya, kadang-kadang saya lupa ketemu di mana, sampai saya tanya, kenal saya di mana, saya gitu kan, sambil ketawa gitu kan. Kan Bapak dulu yang bantu kita bawa ke rumah sakit pas dia sakit keluarga itu, atau yang kasih Bapak keluarga tongkat, saudara sebagainya. Nah, di sana saya kebanggaan tersendiri sampai gitu kan. Di pasar ada yang kenal Pak ya. Oke, di mana lagi Pak selain pasar? Tempat-tempat ramai. Terutama ke rumah sakit gitu kan, karena pasti yang sakit itu kemungkinan sudah saya kunjungi gitu kan. Oh gitu lah. Yang stroke itu kan kita bantu terapi gitu kan. Kadang-kadang kita kirim juga yang sakit itu ke Jakarta, ke Bandung, ke Bali. Itu biayanya dari mana lagi? Itu kita dari Basnas, dari Pemda. Oh iya. Tapi Bang Agus yang kawal dari awal. Siap. Ya. Kita yang nguruskan administrasi. Ya. Oke. Kalau Abang boleh berbagi pada kita semua. Siap. Sebenarnya di bawah ini seperti apa sih kondisi masyarakat kita, khususnya di wilayah tugas Abang dulu ya, sebelum kita melebar ke yang lain. Seperti apa Abang lihat gitu? Kan hari ini kalau kita ngelihat kota ya, kota Praia misalnya, atau di kota di Selong misalnya. Siap. Ya baik-baik saja kan begitu kondisinya. Siap. Tapi kalau faktanya di lapangan atau di wilayah-wilayah pelosok itu seperti apa Abang lihat kondisi masyarakat kita Bang? Siap. Makanya itulah fungsinya kita selaku Babin Kamtibmas sebenarnya kan. Kita itu di masyarakat turun nggak gitu kan, kita kerja nggak di bawah gitu kan. Tapi alhamdulillah selama ini pengalaman saya bahwa ketika saya turun di masyarakat banyak hal yang kita temukan. Misalnya kondisi rumah masyarakat itu ada yang tidak layak huni gitu kan, itulah yang kita temukan. Kemudian kita keliling lagi, ada anak-anak yatim yang tidak punya sepatu misalnya untuk sekolah. Kadang-kadang itu yang membuat mereka malu, saya sekolah sepatu saya tidak ada atau rusak gitu kan. Nah di sanalah saya tersentuh gitu kan. Nah, kemudian banyak hal yang kita temukan ya. Ada juga masyarakat yang tidak mampu, kemudian tidak ada untuk beras dimasak. Ada. Saya pengalaman saya seperti itu ada. Iya. Tidak semuanya kita berada gitu kan. Itulah di bawah. Baik, Bang, ini selain meminta bantuan kepada pemerintah kan tadi Abang sebut ada Basnas, ada pemerintah daerah di situ. Saat ini sudah 1 tahun lebih ya berjalan ya Bang ya, kegiatan Abang ini. Sudah sampai mana jaringannya Abang? Maksud saya apakah sampai di pusat pun Abang pernah nggak minta bantuan untuk dalam satu kasus misalnya ini satu kepala keluarga ini nggak punya rumah atau sulit memperoleh makanan karena memang nggak ada ini orang tua. Pernah nggak Abang cari cara untuk minta bantuan di luar, di pusat atau seperti apa Bang? Cara mensiasati kan nggak mungkin juga Basnas, pemerintah daerah semua hanya bisa terus membantu Abang aja kan? Kan banyak hal yang diselesaikan. Kira-kira pernah nggak seperti itu Bang? Alhamdulillah pernah, sampai saya
Japri, staf ahlinya Pak Presiden. Nekat ini, Bang? Iya, yang bagian sospol, sosial program. Alhamdulillah kita juga pernah dikirimkan bantuan sama beliau. Siapa? Staf ahlinya Presiden? Iya, bagian sospol. Abang kenal di mana? Biasa kita kan relawan banyak. Oh gitu. Relasinya kan banyak, kita tergabung relawan. di situ ya? Iya. Oke. Baik Bang, misalnya nih Bang, kita boleh lah bermisal-misal, kan namanya bertugas itu kan, apalagi seperti Polri, TNI ini kan, dia kan nggak abadi posisinya Bang ya. Siap. Misalnya nih Abang udah tidak menjadi Babin Kamtipmas. Siap. Apa Abang akan tetap melakukan itu atau pikir-pikir Bang? Insya Allah tetap. Tetap Bang. Ya, karena itu memang kegiatan rutin bagi saya pribadi gitu kan. Turun ke masyarakat, berbagi itu insya Allah saya akan tetap laksanakan. Oke, dalam 1 minggu atau 1 bulan Bang, berapa yang Abang bantu khusus kemanusiaannya nih Bang? Tergantung di luar tugas loh ya. Tergantung dari kondisi di lapangan. Dan juga dari pribadi saya, ada misalnya yang butuh tongkat gitu, sekarang aja yang masih antri kursi roda aja tinggal 20-an yang belum saya ini. 20 yang ngantri, ngantri kursi roda. Siap, tongkat aja. Di wilayah mana Bang? Lombok Timur. Lombok Timur. Datanya ada di saya. Juyo. Ada yang lumpuh layu, ada yang stroke gitu kan. Nah, jadi itu baru kursi roda, belum yang tongkat, belum yang anak yatim minta dibelikan kebutuhan sekolah sebagainya kan. Oke, luar biasa Pak Agus ya. Sampai datanya dapat gitu. Siap. Perlu dibuka dinas sosial lagi di situ Pak. Nah, kita sama-sama. Sama-sama ya. Oke. Baik, Abang Agus Salim, ini kan kita tidak pernah bicara tantangan Bang. Siap. Kita coba buka tantangan Abang Agus Salim dalam membantu ini. Contoh tadi, Abang Agus Salim bilang ada antrian panjang di situ menunggu kursi roda dan tongkat. Belum yang lainnya. Siap. Nah ini gimana cara memikirkannya Bang? Kan untuk kita pikirkan sehari-hari ya sulit Bang ya, sorry. Siap. Bagaimana cara mencarikan solusi yang sudah sekian orang menunggu informasi dari Anda soal kursi roda dan lain-lain tadi? Siap. Alhamdulillah sebenarnya kalau kita banyak jaringan itu tidak susah. Nggak susah. Iya, karena itulah fungsinya kita banyak teman, relasi gitu kan. Nah, jadi ketika kita ada yang butuh tongkat misalnya, alhamdulillah kalau tongkat selama ini saya tidak pernah minta ke orang, pribadi aja. Oke. Nah, saya bisa beli gitu, hanya 200 mungkin kan. Tapi kursi roda harga 2 jutaan, 3 juta gitu kan. Nah, saya kadang-kadang kalau ada rezeki lebih saya beli satu gitu. Setiap bulannya. Kalau tidak ada di saya pribadi, terkadang itu saya minta ke dinas sosial, ke Kesra atau ke Pak Bupati langsung gitu kan. Terkadang kalau mereka tidak ada juga terpaksa ngantri. Iya, tunggu ada baru kita kasih mana yang dulu minta gitu, atau mana yang benar-benar urgent gitu kan. Mana yang benar-benar butuh dulu, yang kondisinya benar-benar harus punya kursi roda gitu kan. Kalau ke pimpinan Bang, Abang kan punya Kapolsek istilah, Kapolres dan lain-lainnya ya, sampai atas. Itu pernah nggak melihat atau melirik apa yang Abang Agus dan teman-teman lain juga lakukan? Siap. Alhamdulillah dari pimpinan baik di Polsek, Pak Kapolsek sangat mendukung. Nah, bisa ada polisi yang mau peduli, mau berbagi itu sangat bersyukur gitu kan. Bahkan dia berikan apresiasi. Begitu kan dengan Pak Kapolres kita Lombok Timur, beliau ada Polres Lombok Timur berbagi program beliau kan. Alhamdulillah beliau juga sering turun ke masyarakat gitu kan. Juga kita keliling juga Lombok Timur kan sama beliau. Dan itu sangat diapresiasi gitu kan. Berikutnya yang sering muncul ini Bang. Abang pernah nggak disebut sebagai pencitraan? Alhamdulillah tidak. Karena sesama ini tidak. Tidak ada, karena memang kegiatan saya seperti itu gitu kan, bukan untuk ada niat lain gitu kan. Murni kan lillahi ta'ala gitu. Bang, ini ada yang menarik Bang. Mungkin kalaupun Abang bisa jawab Bang. Kan kita tahu di negara kita ini tercinta ini mungkin ada banyak polisi yang seperti Abang melakukan kegiatan kemanusiaan dan sosial. Tapi di tengah itu kan kita tahu juga serangan masyarakat di luar sana kepada institusi Anda gitu kan, pada posisi Anda. Kira-kira gimana ini Bang cara menghadapi? Kalau kita bicara di luar konteks ini, tapi saya pengen tahu Abang sebagai orang yang terjun langsung di bawah itu kira-kira seperti apa kita hadapi Bang? Intinya pribadi ya, bahwa kita itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita itu adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu tugas pokok. Nah sekarang kita kembalikan ke pribadi. Nah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melaksanakan tugas itu
secara maksimal, secara baik supaya polisi itu benar-benar disayangi masyarakat gitu kan. Mungkin kalau ada oknum yang misalnya melakukan pelanggaran sebagainya itu oknumnya, bukan organisasinya. Gitu kan. Tapi kan pasti terpukul juga kita ketika mendengar itu Bang kan? Ya sedih juga. Sedih juga iya, kan? gitu kan. Karena satu organisasi gitu kan. Bang, kira-kira boleh tahu kita waktu kecil Abang memang mimpi mau menjadi polisi? Tidak pernah. Ya. Apa sebenarnya apa Bang? Mimpi Abang dulu? Saya terus terang tidak ada cita-cita dulu karena saya memang asli seorang anak petani gitu kan. SD SMP saya gembala kambing sama kerbau di Lombok Tengah, di Pujut gitu kan. Ketika saya mau tamat SMA ada teman saya ngajak saya daftar polisi, ya ikut-ikut aja. Ikut aja. Iya, alhamdulillah nasib gitu kan. Satu kali tes. Alhamdulillah 2 kali. 2 kali gitu, Pak. Oh, pertama pernah gagal. Gagal. Terus gimana perasaannya ketika gagal? Ya, mungkin belum nasib gitu kan. Coba lagi. Coba lagi. Akhirnya yang kedua alhamdulillah baru dapat. Siap. Dapat keyakinan dari mana Abang bisa lolos sehingga mau jadi? Kebetulan ada tetangga saya juga satu desa, dia 6 kali. Oh, sampai 6 kali. Iya. Tes. Akhirnya orang tua saya coba aja lagi sekali gitu kan. Itu aja sih, itu 6 kali sudah gitu kan. Dan lolos itu yang 6. Baru ketujuhnya lolos sama saya. Keren itu ya. Berarti Abang 2 kali ya. Perjuangan ya. Bang, dalam kesempatan ini Bang, apa kira-kira yang Abang mau bagikan ke kita semua ya, masyarakat kita termasuk mungkin teman-teman kepolisian yang lain mungkin ya, khususnya Babin Kamtibmas Bang yang ada di wilayah hukum Polda NTB Bang ya. Kira-kira apa yang Abang bisa bagi ke mereka terhadap apa yang Abang lakukan selama ini Bang ke mereka? Apa kira-kira Bang? Begini, bahwa kembali saya katakan bagaimana pribadi kita itu menjadi seorang polisi itu, terutama Babin Kamtibmas melekat di desa. Kita kapolrinya desa, polisi di desa gitu kan, terbawah yang dalam dikatakan 1 kali 24 jam itu melekat di desa. Itulah tugas kita gitu kan. Kayak pimpinan bilang lubang semut itu harus kita tahu di desa gitu kan. Jadi itulah gunanya kita ditempatkan selaku Babin kita desa itu. Bagaimana supaya sekecil apapun masalah itu kita harus bisa selesaikan. Kalau memang kita tidak bisa selesaikan, laporkan ke pimpinan supaya diambil langkah selanjutnya gitu kan. Nah, jadi himbauan saya kepada teman-teman Babin Kamtibmas di Lombok Timur maupun di Polda NTB, bagaimana kita itu menjadi polisi dicintai masyarakat. Itu saja. Iya. Sederhana saja. Bahwa kita itu kalau masyarakat sudah senang dengan kehadiran kita, itu kita bekerjanya juga senang gitu kan. Karena sekarang udah beda. Kalau dulu mungkin kita dilayani jadi polisi, kita dijadikan raja gitu kan. Sekarang beda. Kita ingat bahwa kita itu jadi pelayan. Terbalik posisinya. Kebalik. Dan memang itulah tugas kita gitu kan. Bahwa kita jangan lagi ada polisi seperti itu gitu kan. Nah, sekarang bagaimana berpikir supaya rakyat atau negara gaji kita itu kembalikan dengan tugas kita yang maksimal, yang baik, supaya masyarakat itu bangga punya polisi. Itu saja. Itu saja ya. Oke. Abang masih bangga ya sekarang? Alhamdulillah. Masih bangga. Siap. Oke. Kalau ke depan anak-anak abang punya regenerasi pastinya kan, punya anak di rumah. Itu apa cita-citanya Abang mau jadikan apa? Ya, mudah-mudahan ada generasi penerus untuk saya. Ada ya? Siap, mudah-mudahan. Sekali coba dapat langsung. Mudah-mudahan. Harapan. Oke, baik. Terima kasih Bang Agus Salim dalam kesempatan ini. Semoga informasi dari Bang Agus Salim ya ini bermanfaat untuk masyarakat kita ya, dan teman-teman pihak polisian tentunya ya. Di tengah gemburan nama baik institusi Polri ya. Hari ini kita tahu di mana-mana serangannya keras sekali ya, apalagi dengan bermedia sosial tentunya. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.